Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Eka Putra Santoso dengan NPM 231506114 dari kelas PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir atau proyek akhir saya di mata kuliah kecerdasan buatan, di mana pada proyek akhir ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu saya akan membuat program Python dengan memilih salah satu algoritma pada searching, reasoning, atau planning. Lalu yang kedua itu saya diminta untuk membuat program Python dengan memilih salah satu algoritma learning yang ditentukan. Untuk pada bagian satu ini, saya menggunakan algoritma uniform cost search pada teknik AI searching, di mana algoritma pencarian ini bekerja dengan prinsip memilih jalur dengan biaya kumulatif atau cost yang paling rendah untuk dilalui terlebih dahulu. Dan di mana di sini saya akan mengimplementasikan algoritma tersebut, menerapkannya untuk mencari rute antar fakultas dengan cost atau jarak terdekat. Oke, kita langsung saja ke implementasi source code-nya, source code Python-nya. Di sini bisa dilihat nama file Python saya UCS atau uniform cost search. Langsung saja pada baris pertama di sini saya mengimport modul heap queue bawaan Python yang digunakan untuk membuat dan mengelola priority queue berbasis heap. Heap memungkinkan pengambilan elemen dengan biaya yang paling rendah secara efisien yang merupakan inti dari algoritma UCS atau Uniform Cost Search. Lalu pada bagian ini baris 4 sampai dengan 11 saya membuat dictionary graph yang merepresentasikan graph berbobot di mana terdapat beberapa key ini yang merepresentasikan nama-nama fakultasnya dan juga value-nya. Di mana di sini kita ambil contoh fakultas teknik atau FT. Artinya di sini FT terhubung dengan FMIPA dengan jarak 150 meter dan juga terhubung dengan FH dengan jarak 300 meter. Jadi kedua ini merupakan tetangga dari FT dengan bobot masing-masing tetangga tersebut, di mana FMIPA 150 meter jaraknya dan FH 300 meter. Begitu juga dan yang lainnya memiliki tetangga dan juga bobotnya masing-masing. Lalu di sini bisa kita lihat bagian yang saya blok adalah algoritma UCS-nya. Kita akan jabarkan. Pada bagian ini baris 13 saya mau mendefinisikan fungsi UCS untuk menjalankan uniform cost search. Fungsi ini menerima 3 parameter, bisa dilihat. Yang pertama adalah graph dari graph yang sudah saya buat. Lalu start itu node awal pencarian dan juga goal adalah node tujuan atau fakultas yang akan kita tuju kalau diimplementasinya nanti. Lalu pada baris ke-14 ini saya menginisialisasi priority queue bernama Q, variabelnya bernama Q, di mana dengan satu elemen awal 0, di mana 0 ini merupakan biaya total dari awal ke node ini. Kenapa value-nya 0? Karena ini masih baru mulai, jadi bobotnya masih 0. Lalu ada start, yaitu node awal, misalnya fakultas FT gitu awalnya. Lalu di sini merupakan jalur yang sudah ditempuh, karena di sini masih di start, maka jalur yang ditempuh itu masih yang awal, yang start gitu. Inisialisasinya begitu. Lalu pada baris ke-15 terdapat saya membuat variable visited atau set visited kosong untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi. Ini tuh digunakan untuk mencegah program mengevaluasi node yang sama berulang kali atau menghindari looping atau siklus. Lalu pada baris ke-17 saya melakukan perulangan dengan while selama Q tidak kosong. Loop utama dari algoritma UCS yaitu mengambil node termurah dan menjelajah tetangganya. Lalu pada baris ke-18 ini saya mengambil elemen dengan biaya terkecil dari priority queue atau heap queue-nya, dimana di sini ada cost yang merupakan biaya total menuju node ini. Lalu node adalah node yang sedang diproses. Lalu path adalah daftar simpul atau node yang membentuk rute dari awal sampai node ini. Dan saya menggunakan heap queue heap pop untuk memasukkan ke queue-nya. Lalu di baris ke-20 saya melakukan pengecekan
apakah node saat ini adalah node tujuan. Jika iya, maka dia akan return atau mengembalikan jalur atau path ya, dan total biaya atau cost sebagai hasil akhirnya. Lalu pada baris 23 saya melakukan pengecekan juga apakah node saat ini belum pernah dikunjungi. Jika sudah, lewati agar tidak memproses ulang node tersebut, dan juga akan ditandai node-nya sebagai telah dikunjungi dengan menambahkannya ke visitor. Di sini ada fungsi add untuk memasukkan node tersebut yang ada parameter node-nya. Lalu pada baris ke-25 di sini saya melakukan iterasi menggunakan for loop untuk setiap tetangga dari node saat ini yang diproses berdasarkan data di graph. Neighbor ini parameter neighbor merupakan node tetangga, weight merupakan bobot atau biaya dari node saat ini ke tetangga tersebut. Lalu di sini pada baris ke-26 saya melakukan pengecekan lagi apakah node tetangga belum dikunjungi. Oke. Hal ini itu memastikan node baru akan masuk queue hanya jika belum dieksplorasi. Lalu pada baris ke-27 ini saya akan menambahkan tetangga ke queue dengan dimana ada cost plus weight, yaitu biaya baru, total biaya ke tetangganya. Lalu neighbor yang merupakan nama node tetangganya, dan juga path plus neighbor, dimana jalur nama ditambah node tetangga. Dimana saya akan memasukkannya dengan fungsi heap push. Queue tetap terurut berdasarkan biaya total yang terkecil. Lalu di sini kita akan jika loop berakhir tanpa menemukan node tujuan, artinya tidak ada jalur yang valid, maka fungsi mengembalikan non dan INF atau tak hingga sebagai tanda gagal. Lalu di baris 31 sampai 34 di sini merupakan contoh penggunaan dari algoritmanya. Dimana pada baris 32 ini saya menentukan node awal atau start node-nya itu merupakan FT. Lalu saya menentukan goal node-nya atau tujuannya itu adalah FIK. Dimana pada baris ke-34 saya memanggil fungsi UCS ini dengan input node awal start node ini dan node tujuannya atau goal node-nya, dan juga graph dari yang sudah kita buat di awal, dimana di sini menyimpan hasilnya ke dalam rute dan juga jarak. Dimana rute variabel rute ini merupakan urutan node dari start ke goal, dari awal node ke tujuan node kita, dan jaraknya adalah total jarak tempuh dari rute tersebut. Dimana di sini pada baris 36 saya akan menampilkan dengan print rutenya dalam format teks dengan tanda panah untuk antar node dengan fungsi join. Lalu pada baris 37 saya menampilkan total jarak dari rute hasil pencariannya dengan jaraknya itu tipenya meter, karena tadi kita udah deklarasiin itu meter value-nya. Oke, mungkin itu saja penjelasan untuk UCS. Coba kita run. Bisa dilihat di sini start node-nya FT ini dan goal node-nya adalah FIK. Kita mau ke FIK ini. Kita run. Bisa dilihat di terminal sudah terdapat output di mana rute terbaik kita dari start node-nya itu FT. Lalu kita menuju FA untuk merupakan neighbor terdekatnya dengan cost paling rendah. Lalu baru kita ke FIK yang merupakan goal node kita atau tujuan node kita, dimana total jarak yang ditempuh itu kumulatif 400 meter. Oke, mungkin itu saja dari bagian 1 UCS. Selanjutnya kita akan saya akan menjelaskan bagian 2 yang dimana di sini saya menggunakan algoritma supervised learning super vector machine atau SVM, mana merupakan algoritma supervised learning yang digunakan dalam permasalahan klasifikasi maupun regresi. Di mana di sini saya mengimplementasikan algoritma ini untuk klasifikasi resiko diabetes, di mana dataset diabetesnya saya ambil dari Kaggle, bisa dilihat, untuk mengklasifikasi resiko diabetes. Baiklah, kita langsung ke source code-nya saja. Ini merupakan source code dari SVM-nya atau super vector machine.
Mana pada baris ke 1 sampai 6 bisa kita lihat. Saya mengimport beberapa library yang akan digunakan. Yang pertama ada Pandas yang digunakan untuk memuat dan mengelola dataset diabetes.csv yang sudah saya download di Kaggle tadi. Lalu ada trend test split digunakan untuk membagi data menjadi data latih dan data uji agar model bisa diuji performanya dari Escalon. Lalu pada bagian ini saya mengimport standard scaler yang digunakan untuk normalisasi fitur agar semua fitur berada dalam skala yang sebanding. Ini itu penting untuk SVM atau Support Vector Machine dari Escalon. Lalu saya mengimport SVC adalah kelas, merupakan kelas yang digunakan untuk membuat model klasifikasi dengan metode Support Vector Machine. Lalu di sini saya mengimport beberapa yaitu Classification Report, Accuracy Score, dan Confusion Matrix, di mana akan digunakan untuk mengevaluasi performa model dalam mengklasifikasikan pasien apakah terkena diabetes atau tidak. Selanjutnya, pada bagian ini, bagian baris 9, pada baris 9, sebentar, sorry, agak ngelag ya. Di saya agak ngelag. Oke, pada baris 9 bagian ini terdapat df sama dengan pd.read csv diabetes csv yang dimana digunakan untuk membaca dataset diabetes dalam format csv dan menyimpannya dalam data frame df. Selanjutnya pada baris ke-10 ini saya menampilkan 5 baris pertama untuk melihat struktur data, misalnya kolom pregnancies, glucose atau BMI, dan target outcome dari datasetnya. Ini tujuannya untuk memuat data pasien untuk diklasifikasikan berdasarkan fitur medisnya nanti. Lalu pada bagian selanjutnya di sini saya mendeklarasikan dua variabel x dan y, di mana x itu merupakan digunakan untuk menyimpan semua kolom selain outcome, yaitu fitur yang akan digunakan untuk memprediksi, dan y label target yang menunjukkan apakah pasien mengidap diabetes. Biasanya jika mengidap diabetes maka value-nya 1 dan atau tidak maka value-nya 0. Tujuannya untuk menentukan input X dan output itu Y untuk proses training model nanti. Lalu pada bagian ini baris 16 saya terdapat trend test split ini membagi dataset menjadi 80% data latih yaitu X trend dan juga X trend dan juga Y trend yang digunakan untuk melatih model. Itu 20% data uji X test dan juga Y test yang digunakan untuk mengevaluasi model. Bisa dilihat ya. Lalu pada baris ke-19 saya terdapat scaler, itu standar scaler yang mengubah setiap fitur agar memiliki min sama dengan 0, median, dan standar deviasi sama dengan 1. Lalu di sini ada fit transform itu dengan parameter xtrain, itu melatih dan menerapkan transformasi pada data latih. Lalu di sini terdapat xtest yang itu transform xtest, merupakan transformasi yang sama ke data uji. Tujuannya itu untuk menghindari bias karena skala fitur berbeda, misalnya glucose bisa jauh lebih besar nilainya dibanding age atau umur. Lalu di sini pada baris ke-24 saya terdapat SVC-nya untuk membuat objek model SVM dengan kernel RBF, di mana sini kernel RBF nih, kernel radial basis function, cocok untuk data yang tidak linear. Lalu di sini C sama dengan 1.0 parameter regulasi, nilai lebih besar berarti penalti tinggi terhadap kesalahan klasifikasi. Lalu gamma sama dengan scale, parameter yang mempengaruhi bentuk kurva keputusan. Kalau di sini fit, yaitu ini model fit, ini melatih model menggunakan data latih yang sudah dinormalisasi, yaitu X trend dan juga Y trend tadi. Pada baris ke-28 terdapat ini yang melakukan prediksi terhadap data uji atau X test menggunakan model yang telah dilatih. Lalu di sini pada bagian baris ke-30
Saya menghitung persentase prediksi yang benar dari total prediksi, akurasi store-nya ya. Kita print ke terminal, lalu pada baris ke-31 juga saya nge-print ke terminal itu confusion matrix-nya, menampilkan metrik evaluasi dalam bentuk tuh TN itu benar negatif, TP itu benar positif, FP atau FN itu kesalahan klasifikasi. Lalu selanjutnya itu pada baris ke-32 saya itu ada classification report yang menampilkan metrik seperti precision, recall, dan juga F1 score. Itu tujuannya untuk menilai seberapa baik model mendeteksi pasien diabetes. Oke, ya kita coba run source code-nya. Kita tunggu. Run-nya memang agak lama karena membaca datasetnya. Oke. Bisa kita lihat dia menampilkan 5 data awal dulu, seperti pada baris ke-10 ini kita menampilkan 5 data awal. Lalu dia menampilkan akurasi, dimana akurasinya 0,733 sekian. Lalu confusion matrix, bisa dilihat outputnya. Lalu classification report, seperti precision, recall, F1 score, dan support. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada tugas akhir ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penjelasan dalam implementasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.